Assalamualaikum, bertemu dengan saya Jan Brandino. Nah, ini saya akan menjelaskan modul ketujuh, yaitu rekursi dan linked list pada mata kuliah algoritma dan pemrograman C. Pertama, langsung saja ke latihan pertama. Kerjakan seluruh contoh program dan laporkan hasilnya. Pertama, kita akan mengambil contoh program, yaitu untuk memasukkan bilangan bulat positif. Ini kita jalankan. Kita masukkan 10. Program ini adalah program untuk menghitung bilangan faktorial. Bisa dilihat 10 faktorial adalah hasilnya 36 28800. Bisa dilihat pada pertama, user diminta untuk memasukkan bilangan bulat, kemudian dibaca, kemudian dimasukkan ke fungsi faktorial, yaitu fungsi rekursi, di mana dalam fungsi faktorial terdapat pengembalian nilai, yaitu faktorial juga. Jika dikembalikan, maka akan mengembalikan nilai faktorial itu sendiri sampai berakhir kondisi K sama dengan 0 atau 1. Selanjutnya adalah deskripsikan, interpretasikan solusi permainan menara Hanoi pada contoh program 7, yaitu untuk 1.3. Sebelum kita menginterpretasikan, kita terlebih dahulu mengetahui aturan saat, yaitu untuk permainan game menara Hanoi. Yang pertama adalah ada 3 buah tiang. Tiang pertama berisi tumpukan cakram berisi diameter yang berada pada posisi paling bawah, sedangkan cakram diameter kecil ditumpuk di atasnya sedemikian rupa. Kemudian seluruh cakram pada tiang pertama pindahan ke tiang ketiga sebenarnya hingga kondisi tumpukan sama, yaitu cakram ditumpuk pada diameter terbesar hingga cakram dengan diameter terkecil berada paling atas. Selanjutnya untuk itu ada tiang kedua yang digunakan sebagai alat bantu memindah cakram tersebut. Syarat permainannya yaitu cakram pengertian hanya dipindahkan satu persatu dan tidak boleh ditemukan di mana cakram lebih besar pada cakram di atasnya. Pertama, terdapat pada program di bawah. Bisa lihat. Sesuai dengan gambar, kita masukkan 4 cakram. Pindahkan cakram ke tiang 1 ke tiang 2, kemudian tiang 1 ke tiang 3, 2 ke 3, kemudian 1 ke 2, selanjutnya sampai menumpuk pada akhirnya 2 ke 3, yaitu dimana semua cakram pada tiang ke 1 semuanya berada di tiang ketiga. Selanjutnya adalah yaitu deskripsikan perhitungan penentuan bilangan genap atau ganjil pada suatu bilangan pada contoh program 1.4. Pada program 1.4 adalah yaitu materi mutual recursion, yaitu pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini akan belajar lebih dari fungsi yang saling memanggil. Di sini terdapat potongan baris program yang telah disalin pada modul. Kita jalankan. Kemudian ya, sekarang kita akan masukkan sembarang bilangan bulat. Kita masukkan 1. Bilangan 1 adalah bilangan ganjil. Kemudian selanjutnya 2 adalah bilangan genap. Ketika kita masukkan 0 bukan bilangan genap, bukan bilangan ganjil. Bisa dilihat, pertama adalah program minta user untuk masukkan angka. Kita masukkan 13. 13 adalah ganjil. Pertama adalah pengecekan kondisi. Jika
nilai dimasukkan sama dengan 0, maka akan muncul kondisi 0 bukan bilangan genap dan bukan bilangan ganjil. Jika tidak, maka akan masuk kondisi yaitu variabel bs yaitu integer, kemudian akan diparsing ke fungsi genap k, bisa dilihat di genap. Jika n sama dengan 0, maka return 1, yaitu membalikan nilai bahwa bilangan tersebut adalah bilangan genap. Jika tidak, adalah bilangan ganjil, yaitu fungsi matematik yaitu abs n dikurang 1. Dan juga selanjutnya lempar ke ganjil, itu sama. Selanjutnya adalah program untuk menghitung bilangan bulat tak negatif pangkat bilangan bulat secara rekursif. Selanjutnya adalah membuat bilangan bulat pangkat, bisa dilihat pada program ini. Masukkan angka, saya akan masukkan 2, pangkatnya 2. Kemudian adalah hasilnya 4 titik. Pertama kita masukkan angka, kemudian program membaca. Selanjutnya masukkan pangkat, kemudian akan diparsing melalui pangkat, yaitu pada pangkat di sini. Kemudian ada hasil, kemudian ada perulangan untuk menghitung pada dirinya sendiri, kemudian dikembalikan. Adalah kita akan modifikasi contoh program 21 sehingga menjadi program yang interaksi seperti program 2.2. Kita jalankan. Bisa dilihat sebelum kita membuat simpul, kita akan melakukan alokasi memori terhadap simpul yang akan kita buat. Di sini saya membuat 3, bisa lihat. Kemudian memasukkan nama pada simpul 1 yaitu nama Amin, untuk nama yang kedua Budi, yang ketiga Citra. Kemudian yang selanjutnya adalah masukkan nilai, yaitu juga 90, 20, 100. Kemudian simpul berikutnya adalah 0, yaitu kosong. Kemudian masukkan sambungan pada simpul 1 akan menuju ke simpul 2, di simpul 2, simpul 3, dan simpul 3 akan menunjukkan 0. Kemudian selanjutnya adalah menampilkan hasil pada simpul. Bisa lihat ada fungsi output yaitu printf, kemudian dengan cara looping yaitu dengan seperti ini. Sekian modul 7 dari saya. Terima kasih.